Bahwa kita punya akhlak, kita bukan cuma punya kedisiplinan, kejujuran ataupun kesopanan, tapi kita juga bisa menjalankan segala perbuatan yang dilarang sama Allah. Kalau menurut aku sendiri, mungkin adab itu dari kita sih sama manusia. Perilaku kita ke manusia, kalau akhlak itu untuk kita ke Allah gitu. Mungkin dari ibadah. Adab itu kita sama manusia gitu. Kalau akhlak itu sikap kita kepada Allah. Adab itu sikap yang kayak kita dapetin dengan pas diajarin dulu gitu loh. Kayak misalkan kan adab makan, kayak kita dikasih tahu dulu kayak makan itu pakai tangan kanan kayak gitu. Terus kalau misalkan mau mulai sesuatu itu kanan. Kalau misalkan akhlak, menurut aku kayak dia tuh sikap tapi yang kita lakuin saat mau ibadah atau kayak hubungan kita dari manusia sama Allah. Adab dan akhlak itu masih sama-sama suatu sikap moral. Yang bedanya itu kalau adab dibentuk dengan pendidikan, kalau akhlak dibentuk dengan ibadah. Adab itu sikap kita yang ada di diri kita gitu. Kalau akhlak itu kayak dari Allah gitu nggak sih? Nggak tahu deh. Intinya sikap kita kepada Allah. Kalau adab itu kepada manusia. Kalau akhlak itu kita ke manusia. Kalau terbalik. Kalau adab itu kalau kita ke manusia, kalau akhlak itu kita ke Allah. Kenapa sih adab harus di atas ilmu? Mungkin seperti yang kita tahu, mungkin banyak banget sekarang orang-orang berilmu yang mungkin menurut kita yang memang adabnya agak kurang. Cuma berilmu kalau nggak ada adab. Percuma nih orang yang berilmu, dia kayak perilakunya nggak sopan gitu. Dia berilmu tapi dia suka ngomong kasar, kayak dia bisa berpikir bahwa itu adalah hal yang buruk, tapi karena adabnya dia kurang, karena biasa dia kayak ngomong kasar gitu, jadi kayak menurunin dirinya gitu loh, kayak adabnya tuh jelek gitu, kayak kurang baik. Orang yang berilmu belum tentu beradab, orang beradab udah pasti berilmu. Kita mempunyai ilmu yang banyak, tapi kita nggak punya adab. Kita nggak bisa dapat ilmu lagi dari orang lain. Karena ilmu itu nggak datang dari satu orang aja. Tapi kalau kita punya adab, nggak punya ilmu, itu kita bisa dapat ilmu dari orang lain. Adab harus di atas ilmu karena kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu aku lebih menghargai manusia yang beradab ketimbang berilmu karena jika hanya berilmu, iblis pun ilmunya lebih tinggi daripada manusia. Orang beradab juga perlu ilmu nggak sih? Kayak orang beradab, orang berilmu tapi nggak beradab percuma. Karena kayak sama nggak sih sama jawaban yang lain, kayak orang yang beradab udah pasti orang yang berilmu belum tentu beradab, tapi orang beradab juga belum berilmu. Jadi kayak misalkan ada orang pintar tapi akhlak adabnya tuh jelek, nggak sopan atau kayak kurang baik gitu, pasti kayak dianggap remeh nggak sih, kayak tetap aja dianggap rendah sama orang lain gitu. Jadi daripada ilmu yang lebih penting itu adab. Karena kalau berilmu doang tapi nggak ada akhlaknya itu percuma. Nggak ada adabnya itu percuma, itu nol. Karena kalau misalkan kita mempunyai ilmu, tapi tidak ada adab, apa gunanya coba? Nggak ada. Jadi lebih baik mempunyai adab terlebih dahulu. Terus setelah itu kalau misalkan mau belajar tentang suatu ilmu, baru kita boleh belajar tentang ilmu. Jadi adab itu lebih penting. Karena salah dulu bahkan ulama-ulama di zaman dulu itu dari kayak Imam Syafi'i, Imam Malik itu lebih mementingkan adab daripada ilmu. Jadi lebih mendahulukan mempelajari tentang adab daripada ilmu. Bahkan Imam Syafi'i pun belajar adab itu sampai 18 tahun, belajar adab 2 tahunnya belajar ilmu. Jadi lebih kayak memperdalam ilmu adab. Banyak ulama-ulama yang kalau pelajaran adab itu benar-benar sampai bertahun-tahun lamanya. Jadi makanya dibilang adab itu bisa jadi. Karena adab itu lebih penting daripada ilmu. Karena orang berilmu juga belum tentu punya adab.
Karena dengan adab, seorang itu bisa mulia. Orang dengan ilmu itu nggak bisa mulia. Tapi kalau dengan adab, pasti bakal mulia. Dan ilmu itu nggak akan ada gunanya jika nggak ada adab. Menurut kamu, adab dan ilmu lebih penting yang mana? Mungkin menurut aku pribadi, yang pertama adab itu harus di atas ilmu. Ilmu emang penting banget buat kita. Mungkin kita di zaman era modern kayak gini, siapa sih yang nggak perlu ilmu? Karena kalau misalnya kalian berilmu di dunia tapi nggak ada adab tuh sama aja. Gitu. Yang benar. Benar. Nah, menurut kamu adab dan ilmu itu lebih penting yang mana? Kalau menurut aku pribadi kayak dua-duanya itu hal yang penting itu loh, kayak mereka tuh harus seimbang. Tapi kalau ditanya dari pertanyaannya kan lebih penting yang mana? Kalau menurut aku sih lebih penting adab ya, karena kayak adab itu kan perilaku kita sehari-hari kayak udah pasti kita lakuin setiap hari, dan orang tuh pasti bakal lihat adab kita gitu, kayak kita tuh berperilaku baik enggak, kita tuh berperilaku sopan atau enggak gitu. Kalau ilmu itu kan kayak aku bilang lagi itu penting, karena kayak apalagi kita di usia kayak gini kan kita sekolah kan, nah itu pasti kita juga menuntut ilmu. Dan kalau ilmu fardhu ala kulli muslimin, setiap menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap mukmin. Lebih penting adab. Kenapa? Ya kalau misalkan kita mementingkan ilmu, iblis juga bisa. Bisa mendapatkan ilmu dari orang lain melalui adab. Sebenarnya kalau ngomongin penting antara adab sama ilmu, itu sama-sama penting. Dimana ada mahfuzat yang nyebutin tuh utlubil ilma minal lahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Dua-duanya sama-sama penting. Karena kenapa? Karena ya orang berilmu harus beradab. Orang beradab kalau nggak berilmu buat apa? Tapi ya gitu sama Ada. Tadi belum juga. ada. Ada. Soalnya kalau misalnya berilmu doang tapi nggak beradab, orang juga males ya. Ada. Kalau kayak tadi itu kamu jawab, kalau berilmu doang tapi nggak ada adabnya kan. Lebih penting adab. Kamu sepintar apapun kalau nggak punya adab, tidak pantas disebut manusia. Pernah nggak sih ngomong kasar, keceplosan ke guru? Mungkin aku sebagai orang ya sering banget lah yang namanya berkata kasar, cuman sebisa mungkin nggak di depan guru dong, karena kan adab yang utama ya, apalagi di depan guru. Gimana kita mau ngedapetin keberkahan ilmunya kalau kita aja nggak bisa jaga adab? Masya Allah. Enggak pernah. kasar-kasar banget sih nggak pernah, cuman kalau keceplosan ngomong gua lu nah. Kalau ke guru sih aku rasa kayak nggak pernah ya, tapi kalau misalkan pas lagi bercanda sama temen kayak keceplosan gitu kayak itu sering sih. Tapi kalau di depan guru mungkin aku jaga kayak bahasanya juga yang baik kalau ngomong sama guru. Kalau ngomong kasar ke guru nggak pernah atau keceplosan, cuman kalau lagi ada guru di kelas terus kita lagi bercanda sama teman, kadang ya udah gitu ngomong kasar ya. Kalau keceplosan nggak pernah, kecuali kalau lagi situasi di kelas lagi bercanda terus nggak nyadar ada guru, itu baru. Enggak lah, masa ngomong kasar ke guru? Siapa tahu kelepasan gitu. Insya Allah enggak. Kalau apa? Kamu kamu kan sedang sama aku. Oh ya, nggak pernah. Enggak pernah. Tapi kalau misalnya ada guru, tapi sama teman nggak sengaja ngomong kasar itu. Nggak sengaja tapi ya Enggak. Paling kalau lagi sandung suka terlepas. Gak pernah sih. Paling kalau kesel sama guru cuma tunjukin gestur kesel aja. Gak sampai ngomong ke kasar gitu. Kalau ke depan guru sih nggak pernah sih. Misalnya nih, kamu lagi debat sama orang tua. Nah, kamu biasanya bakal kayak gimana? Mungkin aku kan sebagai anak yang namanya remaja pasti sering banget dong namanya debat sama orang tua, apalagi kita sekarang mulai gue punya pemikiran ya kali kita harus tetap nurut sama orang tua, tapi itu emang harus nurut guys sama orang tua. Ya aku juga pasti kalau debat sama orang tua, kalau aku mungkin merasa akunya bener ya sebisa mungkin aku terus terang gitu kalau pendapat aku tuh benar, cuman nih kita harus dengerin juga perkataan dari orang tua.
kalau diem salah, lanjutin juga salah. Tapi kalau misalnya orang lagi salah, itu abang bilangin kalau sebenarnya tuh nggak gini, gitu, jelasin. Cuman nggak pakai emosi. Ya kadang suka kepasan aja sih. Kalau pasangan gimana tuh? Ya kepasan kayak nggak gitu, ngomongnya agak gitu. Nah, kalau aku debat sama orang tua, kayak debat itu kan kayak saling menyampaikan pendapat kan pendapat kan bisa beda. Nah pasti orang tua aku sama aku bisa ngeluarin pendapat yang berbeda. Nah kalau misalkan pertamanya nih, aku tuh dengerin pendapat orang tua aku dulu kayak gimana sih menurut sudut pandang dia gitu kan. Apalagi kayak dia orang dewasa yang mungkin udah pernah lakuin hal itu, kayak udah pernah ngejalanin lah dalam hidupnya. Nah sedangkan aku sebagai yang kayak anak gitu kayak aku kayak dengerin dulu. Nah habis itu aku menyuarakan apa yang pendapat aku gitu, kayak yang menurut aku tuh kayak gimana sih gitu. Terus nanti kayak ya udah kita seimbangin kira-kira mana yang baik gitu. Terus kalau misalkan menurut aku pendapat orang tua aku ini kayak salah banget atau melenceng banget, kayak aku bilangin kalau seharusnya tuh kayak gini bun, seharusnya hari kayak gini pak. Misalnya nih, kamu lagi debat sama orang tua kamu. Nah, kamu tuh biasanya kayak gimana, ngalah atau tetap ngotot kayak gas gitu? Kalau lagi debat sama orang tua, biasanya tuh biasanya kan kalau namanya debat pasti kan ada argumennya masing-masing, ya kan. Kalau misalkan berbeda argumen ya saling mendengarkan aja gitu. Jadi mendengarkan satu sama lain kayak gitu sih. Dengan argumen sendiri tapi timbangin orang tua juga. Gue tipe orang yang ngeyel. Jadi kalau lagi debat sama orang tua ya nggak mau kalah jadinya. Ya walaupun itu termasuk anak yang buruk. Tapi minta maaf di situ. Minta maaf jelas. Nggak gengsi, nggak gengsi. Maaf kok gengsi. Orang debat sih paling ngambek. Udah gitu kalau ngambek, ya diem, ngambek, ketahuan kalau orang ngambek gitu. Tapi kalau ditanya, kamu ngambek gitu bilang, enggak apa sih. Kayaknya sih nggak pernah ya. Soalnya aku nggak ingat, kayak nggak pernah. Cuman kalau pernah ya udah lah ya. Minta maaf Pak. Hah? Minta maaf. Iya minta maaf nanti. Pernah nggak kamu? Ya emang ada mama saya. Ikutin aja di situ. Mohon maaf ya kalau suka kalau suka keceplosan ngomong yang tidak baik atau berbeda. Kalau lagi berubah, itu kalau debat kayaknya nggak pernah gitu. Karena aku sih kalau pas debat diem. Karena kalau bisa ngomong pun pasti salah gitu. Pasti selalu salah gitu kalau aku nggak salah gitu. Kalau aku takut salah gitu, jadi jarang debat. Kalau misalnya diomelin gitu pernah ngegas nggak sengaja tapi yang situ misal. Benar sih kan. Aku tipe anak keras kepala. Terus orang tua aku juga susah untuk saling marah, tapi kadang aku memudahkannya dengan cara yang memang tidak terduga. Kan kalau saya ini kan orangnya gak mau kalah. Kadang kalau udah debat sama orang tua itu gak mau kalah. Tapi kadang kayak inget, lihat ini malu, jangan lu sampai berbuat yang enggak sama malu. Akhirnya situ udah gak marah, cuma sekedar kesel aja dalam ini. Pernah nggak ngebentak orang tua? Nah, kalau pernah, gimana perasaannya? Jujur aku pernah ngebentak orang tua karena kan setiap ngomongnya aku benar ya gitu. Ya tapi setelah udah reda emosinya, aku benar-benar merasa bersalah banget. Maaf ya mama pernah aku bentak. Aku juga lagi kebawa emosi. Oh iya. Pernah nggak membentak orang tua? Terus gimana perasaan kamu kalau nggak sengaja ngebentak orang tua? Sebenarnya kalau sengaja ngebentak tuh nggak pernah. Tapi kadang tuh suka kelepasan kan. Terus kadang suka diingetin, kamu jangan keras gitu. Minta maaf. Kadang juga mikir sih kayak kenapa ya harus emosi gitu. Nyesel. Oh, berarti kamu nggak gengsi ya buat minta maaf? Agak gengsi sih. Tapi kadang suka langsung sendiri aja gitu. Kalau minta maaf. Kalau aku jujur kayak kalau aku sama bunda aku tuh kebetulan sama-sama kayak orang yang keras gitu kan, kayak ini ya sering banget nggak berantem sih tapi kayak beda pendapat aku gitu. Nah terus kalau misalkan aku nggak sengaja nih kayak ngebentak atau kayak nadanya tinggi gitu, aku pasti kayak langsung minta maaf. Nggak langsung sih sebenarnya karena kan gengsi ya nggak sih kalau kita
kayak remaja gini pasti gengsi. Nah terus kayak paling kayak beberapa saat kayak misalkan kadang aku kayak beli makanan kayak GoFood bareng gitu, terus kayak ya udah tiba-tiba balik lagi gitu deh. Pernah ini inget banget waktu masih kelas ini kalau nggak salah pokoknya masih SD itu ngebentak karena apa ya? Kayak karena nggak tahu karena apa, cuman pernah terus itu akunya yang nangis. Gak pernah, soalnya galak. Kalau ngebentak sih nggak pernah, tapi kalau lagi sendiri, lagi kesel sama orang tua terus sendiri nih, itu bukan ngebentak tapi ngedumel sendiri tentang orang tua. Jadi kalau mau ngebentak orang tua sih nggak pernah. Enggak sih, nggak pernah. Paling kalau ngebentak tuh kayak marah-marah gitu ya. Paling kalau lagi ngambek ya kelihatan adanya ngambek gitu. Dan kalau emang pernah mungkin tanpa sadar itu pasti ngerasa bersalahnya tuh besar. Terus minta maaf. Nggak nangis, biasa. Pernah kayak nggak sengaja gitu, kayak misalkan kayak disuruh-suruh gitu. Kayak itu masalah kita banget ya sih, kayak disuruh-suruh terus kita kayak males. Terus kayak ya udah. Oke. Pernah. Iya tapi nggak disengaja gitu namanya, soalnya kadang suka cepet-ceplosan bilang kayak gitu kan nggak boleh. Terus kalau kayak gitu karena gengsi minta maaf ya udah sok-sok baik aja gitu. Nanti dia langsung baik aja. Kayaknya kalau gue pernah nggak sengaja ngebentak gitu, tapi nyesel deh ya. Tapi pasti kalau misalnya kayak nggak sadar nih, gue kayaknya terlalu kecil adanya pasti misalnya terus minta maaf. Kalau untuk minta maaf itu aku nggak gengsian orang minta maaf sama Habis debat kayak gitu tuh kan kadang ada kelepasan sebentar gitu kan. Habis kelepasan sebentar itu kadang nangis sendiri gara-gara rasa nggak enak. Pernah, dan perasaan itu nyesel banget, nyesel bukan main. Rasanya pengen pulang waktu aja, biar nggak malu anak itu. Pernah nggak kamu lupa salim sama orang tua kalau lagi berangkat sekolah? Sering lupa banget. maaf banget tapi sering. Pas jam-jam mepet gitu, kayak siang. Kalau aku jujur gak pernah sama sekali, karena kalau di keluarga aku tuh pamitan itu penting banget. Nggak pernah. Karena kalau nggak salim itu juga ngerasa bersalah pas pergi, walaupun cuma sekedar salim. Iya. Pernah. Terus ya udah. Tapi kamu tetap izin gitu pamit gitu. Pamit. Kayak mana mau berangkat sekolah ya. Sambil Ya ngomong udah. Kalau lupa salim, ya nggak pernah deh. Soalnya biasanya kalau pulang kalau berangkat sekolah tuh selalu kayak ngomong, Bu berangkat ya, terus kayak gitu. Aku gak salim. Tapi cium, soalnya tak mau disalimi, maunya dicium. Kalau sama mama, alhamdulillah nggak pernah. Kalau sama ayah, kadang diantar sampai depan pas salim tuh. Pernah pas nggak mau salim tuh kadang orang tua kayak nyaut gitu, oh nggak salim gitu. Gak pernah sih, kalau dicari. Nah, menurut kamu kolam kemarin yang bertema adab di atas ilmu itu ngebosenin atau enggak? Jujur menurut aku itu menarik ya pembahasannya ada di atas ilmu, karena mungkin anak-anak sekarang bukan cuma butuh bimbingan ilmu tapi juga butuh bimbingan adab, karena adab itu yang utama. Menurut aku temanya seru dan menurut aku penting juga sih. Dapat aku pribadi itu seru banget, dan menurut aku tuh materinya juga nggak berat, karena kan kayak adab itu sikap kita yang kayak sehari-hari gitu kan. Banyak hal yang belum aku tahu pas di sana aku jadi tahu. Kalam seru, bermanfaat, menyenangkan. Apalagi pematerinya Pak Dias, beliau sangat menyenangkan. Keren sih, Pak Dias. Ya, Pak. Seru. Soalnya pematerinya Pak Dias bisa kayak menghidupkan suasana gitu. Jadi yang lagi tidur gitu bangun kayak segar lagi kan. Udah bangun sendiri karena materinya itu bisa membangun suasana gitu kayak orang gitu. Bahasanya juga yang bisa dipahami sama anak muda zaman sekarang.